Shalom saudara-saudari terkasih, kembali kita bersyukur kalau boleh punya waktu yang indah untuk merenungkan firman Tuhan dalam refleksi Gema hari ini. Mari untuk mengawalinya kita teduhkan hati, kita bersama berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang indah yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Tenangkan hati dan pikiran kami, sehingga di waktu ini kami boleh punya waktu yang indah bersama dengan Engkau. Ketika firman-Mu menyapa, boleh kembali menghibur dan meneguhkan, serta mengajar kami dalam kami menampaki hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, renungan hari ini terambil dari 2 Yohanes pasal yang pertama dengan sebuah tema, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Untuk bagian firman Tuhan ini saya hanya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dan silakan Bapak Ibu sekalian dapat menyempatkan waktu khusus untuk membaca keseluruhan pasal ini. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sedikit pengantar pada surat yang hanya terdiri dari 1 pasal ini. Rasul Yohanes menuliskan surat ini khusus untuk seorang ibu di gereja lokal beserta dengan anak-anak rohani. Mengapa surat ini ditulis secara khusus untuk ibu itu? Kemungkinan ibu itu adalah pemimpin gereja lokal yang berpengaruh dan hidupnya menjadi teladan di tengah jemaat. Dan surat ini ditulis di tengah satu masa penganiayaan bagi umat Kristen. Itulah mengapa akhirnya tidak ada nama spesifik yang disebutkan dalam surat ini. Akan menjadi masalah besar bila penguasa yang menganiaya di masa itu menemukan surat tersebut dan mendapatkan nama-nama tertentu. Lalu kemudian apa tujuan Yohanes mengirimkan surat ini? Rasul Yohanes melalui surat ini hendak menyampaikan 2 pesan bagi jemaat. Pertama, Rasul Yohanes mengungkapkan perasaan sukacita karena jemaat hidup dalam kebenaran. Sebagai penatua dan Rasul Yohanes bersukacita saat mendengar bahwa ibu yang ia kasihi dan anak-anaknya, kemungkinan yang dimaksud adalah anggota jemaat yang ia asuh, itu hidup dalam kebenaran. Pada masa itu hidup dalam kebenaran itu tidaklah mudah, karena banyak orang percaya yang mengalami penganiayaan serta ajaran sesat telah menyusup ke dalam gereja. Rasul Paulus mengingatkan kepada ibu ini agar ia yang sudah hidup di dalam kebenaran itu mewaspadai segala ajaran sesat yang tidak mengakui kemanusiaan Yesus Kristus. Nasihat Rasul Yohanes ini sangat tegas. Mereka diminta untuk sama sekali tidak menerima orang yang membawa ajaran sesat itu ke rumahnya. Meskipun orang Kristen pada zaman itu dianjurkan untuk bisa memberikan tumpangan bagi para pendatang, para pembawa ajaran sesat ini tidak boleh diterima. Memberi salam kepada mereka pun tidak boleh. Saudara-saudari, sikap tegas ini disebabkan karena ajaran para penyesat itu bisa mempengaruhi anggota jemaat yang belum memahami kebenaran dan menyimpangkan iman mereka. Orang yang menyangkal bahwa Allah menyatakan diri sebagai manusia dalam pribadi Yesus Kristus, artinya ia telah menyangkal siapa Allah itu sendiri.
Maka sikap kita harus tegas terhadap ajaran sesat yang menyimpang dari firman Tuhan seperti demikian. Saudara-saudari, mungkin sederhananya jangan sampai hanya karena kita tidak enak hati pada orang lain, kita jadi mengorbankan keteguhan iman kita. Biarlah dengan tegas dan dengan teguh kita mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Pesan yang kedua, Rasul Yohanes meminta agar jemaat itu hidup dalam kasih. Kasih itu membuktikan bahwa seseorang itu hidup di dalam kebenaran. Dalam kekristenan, kasih dan kebenaran itu tidak dapat dipisahkan. Kebenaran selalu diungkapkan dengan mengasihi Allah, melakukan perintahnya dan mengasihi saudara seiman. Melakukan kebenaran tanpa kasih bukanlah wujud mengasihi Allah. Sehingga saudara-saudari, Rasul Yohanes rindu jemaat bukan hanya teguh mempertahankan ajaran Kristus dalam ranah teori atau pengetahuan saja, namun ia juga rindu jemaat bisa mempertahankan ajaran Kristus dengan mewujudkannya dalam praktik hidup di dalam kasih. Maka pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sudahkah kita dengan teguh berpegang dan berdiam dalam ajaran Kristus? Secara teori, kebenaran firman Tuhan itu menjadi pegangan dalam kehidupan Anda dan dengan tegas menolak segala ajaran sesat. Serta dalam praktik, biarlah ajaran Kristus itu terungkap nyata dalam sikap kita mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk sebuah pengingatan yang indah bagi kami untuk terus tetap berpegang, tetap berada dalam pengajaran Yesus Kristus. Tuhan, ajarlah kami agar kami boleh terus berdiam, berpegang teguh kepada pengajaran-Mu yang sesuai dengan firman-Mu. Bukan hanya di dalam ranah pengetahuan kami, tetapi di dalam praktik kehidupan setiap hari dalam hidup kami. Kami bukan hanya mampu mengungkapkan apa yang menjadi iman kami dalam kata-kata, tetapi kami dapat mewujudkannya di dalam perbuatan kami, dalam tindakan kasih kami setiap hari. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami, agar kami sungguh dapat terus berdiam, tinggal dalam pengajaran. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari setiap kita terus berjuang untuk tetap di dalam ajaran Kristus. Tuhan memberkati setiap kita.